marilah kita mengembangkan instrumen itu dengan sebaik mungkin sehingga bisa kita percaya. Nah, ini satu slide yang mungkin untuk mengingatkan kita bersama saja. Ini saya ambil dari pesan moral ya yang dilakukan oleh tokoh fisika, tetapi ternyata memberikan pesan pendidikan yang sangat penting dan khususnya berkaitan dengan topik yang kita mata kuliah yang sedang kita tempuh, yaitu di dalam sistem pembelajaran pendidikan sebenarnya kita itu harus adil memberlakukan di dalam menilai, memutuskan seseorang. Karena tidak mungkin kita itu memberlakukan semua peserta didik itu dengan ukuran yang sama. Kalau di perguruan tinggi mungkin jauh lebih mudah, termasuk dalam perkuliahan ini, kita nanti bisa menilai Bapak Ibu tidak dengan ukuran yang sama, karena kami mencoba Bapak Ibu akan membuat tugas sesuai kebutuhan Bapak Ibu masing-masing. Maka nanti Bapak Ibu tidak dituntut melakukan hal yang sama untuk semua orang, gitu, tetapi Bapak Ibu melakukan sesuai kebutuhan masing-masing, dan saya dan Bu Titin juga akan menilai sesuai apa yang Bapak Ibu pilih. Oleh karena itu Einstein mengingatkan kepada kita bahwa pada dasarnya sebenarnya semua orang itu jenius. Mungkin kalau tidak jenius, tetapi setiap orang itu pasti punya kelebihan masing-masing. Oleh karena itu, kalau kita menilai ikan dari kemampuannya memanjat pohon, maka bisa jadi ikan itu akan merasa bodoh sepanjang hidupnya. Ini menurut saya renungan yang sangat dalam mengingatkan pada kita semua. Saya juga ingin seperti itu kepada Bapak Ibu. Setiap Bapak Ibu punya kelebihan masing-masing, karena itu memilih judul tesis juga sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu masing-masing, tidak usah melihat judulnya teman, gitu. Apa yang diperlukan teman belum tentu Bapak Ibu perlukan, gitu. Oleh karena itu Bapak Ibu silahkan memilih keperluan Bapak Ibu masing-masing dan yang kira-kira juga bermanfaat bagi Bapak Ibu. Jika itu sudah Bapak Ibu putuskan sejak sekarang, nanti semua perkuliahan itu akan mengurangi proses tugas di dalam penyusunan atau penyelesaian studi Bapak Ibu di S2. Jadi mata kuliah tidak sekedar kita masuk kuliah, menyelesaikan tugas, selesai, kemudian ketika menyusun tesis, memikirkan hal yang baru sama sekali lagi lah. Kalau seperti itu rugi menurut saya. Oleh karena itu silahkan Bapak Ibu punya kelebihan masing-masing, mulai memikirkan kebutuhannya masing-masing, memilih judul masing-masing, lah dikomunikasikan dengan pembimbing Bapak Ibu. Semoga pembimbing nanti bisa mendampingi kebutuhan Bapak Ibu sampai selesainya studi S2. Kalau seperti itu, maka Bapak Ibu akan menikmati sepanjang penyelesaian studi karena mengerjakan sesuatu sesuai dengan kebutuhan dan ukuran Bapak Ibu masing-masing. Nah, sekarang kita perlu bersepakat Bapak Ibu, ini saya undang Bapak Ibu semua, ini slide saya yang terakhir untuk pertemuan hari ini. Ini adalah isu-isu asesmen yang menurut saya itu menarik untuk diangkat ke dalam diskusi, dan semoga kalau Bapak Ibu setuju nanti Bapak Ibu secara kelompok tadi, yang kelompok 3-4 orang ya mungkin, atau kalau ingin 2-3 orang dipersilahkan, enggak apa-apa, itu mengambil isu-isu ini. Yang pertama itu asesmen kompetensi minimum. Ini yang sekarang di lapangan sedang digiatkan, meskipun ada yang pro kontra biasa, justru itu wilayah Bapak Ibu sekarang. Kalau di perkuliahan itu justru harus pro kontra. Kalau langsung menyepakati itu namanya kebijakan. Meskipun termasuk Bapak Ibu misalnya kalau di lapangan sudah menjadi guru, sudah menjadi misalnya penentu kebijakan tertentu, mungkin ketika
bekerja itu tataran kebijakan. Kebijakan itu biasanya sudah nggak ada pilihan, pilihannya hanya satu untuk dilaksanakan. Tetapi pada perkuliahan seperti sekarang, kebijakan pun itu menjadi sesuatu yang harus dianalisis secara ilmiah. Jadi nggak apa-apa Bapak Ibu di dalam kebijakan memang harus melaksanakan, tetapi pada konteks perkuliahan ini itu menjadi sesuatu yang justru sangat layak untuk diperdebatkan. Itu secara ilmiah. Sehingga ketika kita akan menerima atau menolak atau misalnya menerima dengan catatan, itu argumentasinya jelas. Kemudian sekarang juga ditekankan asesmen diagnostik. Jadi banyak siswa ketika melaksanakan pembelajaran itu mengalami hambatan-hambatan belajar. Oleh karena itu disarankan sekarang itu melaksanakan asesmen diagnostik. Jadi asesmen yang dilaksanakan untuk menemukan hambatan atau kesulitan belajar. Ya namanya diagnostik itu mirip-mirip dengan diagnosisnya dokter. Berarti kita mengembangkan instrumen dan melaksanakan asesmen itu untuk menemukan itu permasalahan yang dirasakan oleh peserta didik. Ini menarik juga untuk diteliti lebih jauh baik instrumennya maupun implementasinya. Ada yang digabungkan juga dengan sekarang kan sedang diterapkan pembelajaran di kelas itu tidak secara total satu sekolah itu menerapkan sistem yang sama. Jadi dilaksanakan diferensiasi kurikulum. Jadi bisa saja nanti kegiatan pembelajaran dan asesmennya itu divariasi, itu diizinkan di dalam kurikulum yang sekarang. Kemudian kalau ada yang tertarik tadi yang sudah saya singgung yaitu assessment of, for, dan as learning. Itu kira-kira secara detail itu seperti apa, itu silahkan dipilih menjadi tema diskusi dan nanti menjadi rangkuman yang itu tidak hanya bermanfaat bagi kelompok yang mengerjakan, tetapi juga bermanfaat untuk kelompok lain. Karena nanti makalahnya mohon di-share untuk seluruh kelompok. Kemudian asesmen literasi sains sudah banyak diungkap, tadi tetap menarik, dan sekarang di asesmen kompetensi minimum, itu kan yang diukur adalah literasi membaca dan literasi matematika atau numerasi. Nah, perlu juga didiskusikan posisinya literasi sains di mana itu di dalam AKM, atau fungsinya mata pelajaran yang lain selain mata pelajaran bahasa dan matematika seperti apa. Itu kan menarik, seolah-olah sekarang yang penting hanya bahasa dan matematika. Mata pelajaran yang lain menjadi tidak bermanfaat. Kemudian higher order thinking skill, keterampilan berpikir tingkat tinggi. Misalnya berpikir, ini nyambung dengan bawahnya ini sebenarnya, asesmen keterampilan abad 21, ini irisan sebenarnya dengan Hodge, yang dikenal dengan 4Cs atau 4C, jadi berpikir kritis, kreatif, kemudian komunikatif, kolaboratif. Dan di berpikir tingkat tinggi itu sampai problem solving. Di abad 21 juga yang berpikir kreatif itu dikaitkan dengan inovasi, bahkan juga sampai pemecahan masalah. Kemudian yang ditekankan penilaian sekarang karena tidak ada ujian nasional, kemudian tidak ada tes bersama mungkin, maka yang ditekankan sekarang adalah penilaian proyek dan itu nanti dikumpulkan menjadi portofolio. Jadi proyek-proyek kalau di pendidikan dasar menengah itu proyeknya untuk membentuk profil pelajar Pancasila misalnya, nah itu proyek-proyeknya disatukan menjadi portofolio. Nah, kita perlu silahkan kalau tertarik misalnya melaksanakan penilaian portofolio. Dan penilaian portofolio memang akan berkaitan dengan konsep penilaian otentik. Ini tema-tema yang menarik untuk kita diskusikan. Silahkan nanti kalau
misalnya ada tema lain yang menurut Bapak Ibu perlu diangkat, nanti akan kita sepakati, kemudian dari sekian tema yang sudah kita list itu yang Bapak Ibu pilih menjadi tugas kelompok. Termasuk mungkin juga dari tugas kelompok itu kemudian beberapa ingin menindaklanjuti menjadi instrumen di dalam tugas individu dipersilahkan, tetapi itu tugasnya menjadi terpisah. Yang pertama tugas kelompok, kemudian yang kedua itu menjadi tugas individu. Mungkin secara garis besar itu yang perlu kita diskusikan di pertemuan pertama. Nanti berikutnya pertemuan kedua dan ketiga, Bu Titin akan mereview diskusi Bapak Ibu, utamanya terkait dengan asesmen ranah kognitif dan afektif. Kemudian saya di minggu keempat nanti akan mereview dengan Bapak Ibu diskusi terkait asesmen di ranah keterampilan yang lebih luas dari psikomotor. Sekaligus nanti kita diskusikan. Yang kita diskusikan dipandu oleh Bu Titin dan saya hanya itu. Yang lainnya itu harus dikaji secara mandiri dulu, mencari sumber, kemudian nanti hasilnya kita diskusikan. Karena di era seperti sekarang itu yang paling efektif ya memang model flip classroom learning. Jadi dibalik Bapak Ibu mencari informasi dulu, karena kalau tidak akan bisa memenuhi kebutuhan Bapak Ibu karena tatap muka kita, kemudian kegiatan yang lain-lain itu mungkin mengalami keterbatasan. Mungkin itu Bu Titin yang perlu saya sampaikan di awal. Monggo kalau ada tambahan atau dari mahasiswa ada pertanyaan, nanti memang mohon izin saya mungkin kalau memungkinkan tidak sampai waktu kuliah selesai, tetapi kalau memang ada pertanyaan ya nggak apa-apa, sampai 8.40, insya Allah saya ini masih di rumah Bu Titin, nanti ada rapat jam 10, tapi insya Allah cukup, semoga gitu. Iya, masih monggo perjalanan. Bu Titin atau mahasiswa kalau ada sesuatu. Mahasiswa dulu monggo mungkin. Bapak Ibu kalau ada yang ditanyakan kepada Prof. Moses silahkan. Atau usulan Bu Titin. Usulan, ya. Mungkin usulan atau pertanyaan. Tidak ada. Ini kalau online ini tidak bisa mencari korban Bu Titin. Iya. Kalau offline kan langsung korbannya di depan mata, jadi nggak bisa pergi. Ya. Sepertinya Bu Kartika ketawa-ketawa. Ya. Jadi kalau online itu terus terang saya itu termasuk generasi lama. Sebenarnya senang kalau bertemu langsung. Karena interaksi secara langsung itu menurut saya interaksinya lengkap gitu ya. Berkualitas ya, Prof. Ya seperti ini itu saya sungkan kalau mau memaksa Bu Kartika, sungkan juga ya. Kalau langsung kan sambil guyonan enak. Monggo kalau ada yang ditanyakan atau usul. Jadi kalau tidak ada usulan, nanti slide-nya saya kirim, tema-tema yang tadi saya sajikan itu yang diundi oleh PJ-nya itu kalau kemarin ke saya itu Mbak Devian. Mana Mbak Devian? Oh ini ada ya. Tapi kelihatan fotonya saja malah. Iya Bapak hadir. Iya. Mbak Devian nanti untuk tugas kelompoknya kalau misalnya tidak ada usulan tema lain gitu, saya berharap tema yang tadi saya tawarkan atau mungkin nanti kalau Bu Titin ada tambahan silahkan gitu, itu yang dipilih gitu tema-tema tadi. Tapi kalau misalnya ada yang lebih urgent menurut diskusi hari ini, nanti silahkan dipilih tema itu. Gitu. Kemudian diselesaikan secara kelompok dan mohon maaf karena waktunya mungkin tidak lama, berarti Mbak Devian nanti segera setelah perkuliahan ini menentukan pilihan tema dan membentuk kelompok. Gitu. Jadi sambil di perkuliahan minggu kedua, 3, 4 kan masih diskusi dengan Bu Titin.
tetapi sambil sudah dipikirkan tugas kelompok dan individunya, termasuk segera menemui pembimbing tesisnya, sehingga tugas-tugas yang kita lakukan di mata kuliah assessment itu juga merupakan bagian dari proses penyelesaian tesis. Monggo silakan. Kalau enggak ada pertanyaan itu berarti enggak punya masalah. Sudah. Konfirmasi boleh, Prof. Oh, silakan. Bu Ya. Sari atau Bu Indah ini? Indah. Manggilnya. Ya. Mbak ya koyo ya. Mbak Indah. Silakan, Ini, Bu Indah. kalau yang saya lihat itu tentang ini, Prof. Pernah saya baca tentang artikel itu tentang soal HOTS pada penilaian akhir tahun. Nah, kalau yang saya lihat di kenyataan itu begini, kadang siswa itu kalau sudah kelas 12 itu bingung mau belajar untuk tes masuk ujian perguruan tinggi itu, Prof. Nah, soal-soalnya itu kayak berbeda sekali, soalnya siswa itu biasanya kaget kalau kena soal UTBK, SBMPTN seperti itu, Prof. Itu masuk golongan assessment HOTS atau ada sendiri, Prof? Nah, itu yang seleksi Iya, UTBK jadi atau perbandingan pengaruh banyaknya soal HOTS yang saya temukan itu biasanya di artikel itu pengaruh banyaknya soal HOTS di penilaian akhir tahun. Terus itu biasanya, tapi mungkin karena kalau yang biasanya saya temukan itu soal HOTS di penilaian akhir tahun itu masih rendah. Mungkin itu juga berpengaruh sama kesiapan siswa dalam menghadapi UTBK. Itu masih masuk asesmen HOTS atau bagaimana? Misal nanti saya mendapat materi asesmen HOTS, itu masih masuk lingkupnya atau bagaimana, Prof? Terima kasih. Terima kasih. Ada yang lain? Belum? Kalau belum saya respon dulu saja. Memang di kita itu, ini kalau di ruang kuliah itu diskusi apapun boleh, sah. Jadi, kita itu kadang kalau melihat kebijakan itu kan suka bingung kadang. Ya, suka bingung artinya sekarang menekankan assessment itu, kalau misalnya menekankan assessment berarti tipe soal itu kalau dilihat format dilihat format secara fisik, format soalnya beda sekali dengan soal yang digunakan seleksi masuk perguruan tinggi. Gitu. Karena kalau format assessment kompetensi minimum gitu, yang ditekankan memang literasi bahasa dan literasi matematika dengan penekanan misalnya menemukan informasi gitu, kemudian mengembangkan berpikir logis, sistematis dan seterusnya gitu. Kalau dilihat fisik format soalnya kan menggunakan stimulus fenomena kehidupan nyata. Yang ditekankan seperti formatnya seperti soal PISA. Jadi menggunakan fenomena bacaan, di dalam bacaan itu berbasis peristiwa yang ada dalam kehidupan, kemudian ada informasi tabel, gambar, grafik dan seterusnya itu. Kemudian baru diikuti dengan beberapa pertanyaan dengan satu fenomena itu dengan beberapa pertanyaan yang bentuk itemnya itu mulai pilihan ganda, kemudian menjodohkan, tetap pilihan sebenarnya tapi pilihan ganda dan benar salah atau menjodohkan, kemudian isian singkat. Kemudian yang untuk jawaban esai penuh gitu, baik objektif atau non objektif tidak memungkinkan untuk skala besar. Tetapi kalau klasikal sangat dianjurkan malah gitu. Sementara nanti kalau pas UMPT sementara perguruan tinggi tetap menggunakan tipe soal seperti yang digunakan selama ini. Kalau misalnya dilihat dari keterampilan berpikir, Mbak Indah dan Bapak Ibu yang lain,
sebenarnya asal menekankan keterampilan berpikir tingkat tinggi, sebenarnya tidak terikat bentuk soal. Jadi dulu soal UMPTN atau UTBK itu kan dianggap levelnya di atas soal UN dulu, gitu. Sebagian kecil soal UN itu dulu ditekankan hanya sekitar 20%, itu yang masuk kelompok 25%, 20-25% yang masuk kategori soal sulit. Mengapa? Karena kalau dulu itu niatnya UN dengan UMPT itu beda. Kalau UN itu penilaian hasil belajar. Maka yang dinilai itu capaian kurikulum, harus sesuai KD. Sesuai KD dan itu harus bisa mewakili kompetensi capaian dari Sabang sampai Merauke. Jadi kalau misalnya soalnya dibuat hot semua, kalau UN dulu, nanti bisa banyak yang tidak lulus, malah jadi masalah. Gitu. Terus juga KD-nya di sekolah itu kan mulai dari rendah sampai tinggi. Rumusan kompetensi itu mulai dari, bahkan ada yang menyebutkan sampai mencipta. Kalau rumusan KD kan begitu di proses belajar. Proses belajar itu ya siswa diajari mulai kemampuan rendah sampai kemampuan tinggi. Oleh karena itu, saya secara pribadi dulu kalau soal UN itu terus disetarakan dengan soal UTBK, itu justru yang menyetarakan itu yang tidak pas kalau menurut saya. Karena desain niatnya beda. Soal UN itu menilai hasil belajar yang mengacu pada kurikulum, sedangkan kalau UTBK itu sifatnya seleksi. Kalau tes seleksi itu validitasnya validitas prediktif. Dan harus bisa menyaring orang yang ikut itu sehingga diprediksi mampu menyelesaikan level berikutnya. Jadi kalau soal seleksi itu levelnya rendah, nanti semua saringannya itu lolos gitu. Saringannya terlalu besar gitu. Akibatnya semua masuk lah. Kalau semua masuk tambah repot, kampusnya tidak cukup, pemerintah tidak bisa. Oleh karena itu, kalau soal seleksi ya harus bisa menyaring. Lah cara menyaring bagaimana? Pasti level sulitnya lebih banyak dibandingkan level mudah atau sedang. Logikanya begitu. Dari logika tujuan asesmen itu dikembangkan, antara UN dengan UTBK itu beda sekali. Ya, nah sekarang bagaimana ketika sekarang UN-nya dihapus, diganti dengan AKM? Apakah AKM itu akan bisa menjawab tadi permasalahan ketika UN kemudian sekolah hanya drill UN saja, ternyata menempuh studi PISA dan UTBK ternyata mengalami kesulitan, misalnya begitu. Nah, justru sekarang di asesmen kompetensi minimum itu sebenarnya yang ditekankan bukan substansi sebenarnya, tetapi keterampilan berpikir. Kalau Anda cek, oleh karena itu sebenarnya kalau mendesain soal di AKM-nya itu benar gitu, menuntut keterampilan berpikir, maka harusnya itu tuh ketemu soal UMPT atau soal UTBK seleksi masuk perguruan tinggi tidak masalah gitu. Karena logika berpikirnya sudah nyampe. Yang jadi masalah sekarang begini. Terus substansinya itu kan repot. Kalau AKM itu substansinya mungkin tidak sedalam di UTBK masuk perguruan tinggi. Nah, ini justru kalau saya itu pesan yang harus ditangkap oleh Bapak Ibu guru di lapangan itu di dalam AKM itu salah satu penekanan kompetensi literasinya di sana itu adalah bisa bernalar menggunakan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki, begitu kalau tidak salah. Saya redaksi persisnya lupa, tetapi di antara 3 kompetensi yang diukur melalui AKM itu adalah keterampilan bernalar. Dan itu bernalarnya itu berdasar pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki. Yang menurut saya ini nggak bisa lepas dari konten, berarti begitu. Artinya begini, guru mata pelajaran
itu tetap mengajarkan substansi, tetapi substansi itu untuk bekal bernalar, bukan untuk menghafalkan substansinya saja, itu bukan. Tetapi akan digunakan untuk memecahkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya begitu. Itu penekanannya di AKM. Coba dicek. Jadi kalau misalnya akan nanti misalnya Mbak Indah tertarik dengan HOT dan AKM, itu dikaitkan tadi. Artinya gap-nya bagaimana menyiapkan AKM di kelasnya itu terlatih dengan baik, tapi ingat yang dilatih kan sebenarnya bukan penguasaan substansi ansih, bukan. Karena kalau seperti itu orang yang pinter misalnya pengetahuan mata pelajaran tertentu itu belum tentu bisa berliterasi dan bernumerasi dengan baik itu kalau di AKM. Oleh karena itu substansinya itu digunakan untuk konteksnya saja, konteks pengetahuan untuk mencapai literasi yang ditekankan. Jadi digabung. Tapi kalau apakah soal UMPT itu termasuk HOT? Iya. Jadi kalau definisinya HOT-nya Cradle dan Anderson di taksonomi yang direvisi, asal di atas C3, jadi mulai menganalisis ke atas, itu berarti HOT. Tidak peduli soalnya seperti soal PISA atau AKM, atau soalnya seperti soalnya UMPT. Tetapi kalau levelnya itu menganalisis ke atas, itu berarti dia termasuk berpikir tingkat tinggi. Gitu. Jadi bergantung pada tuntutannya soal itu menuntut apa. Kalau menuntut misalnya hanya menerapkan itu berarti mengulangi apa yang pernah dipelajari pada konteks yang berbeda, itu berarti belum HOT. Jadi ngitung, kalau orang fisika mohon maaf, misalnya membuat soal hitungan itu, hitungannya diganti-ganti macam-macam sampai siswanya itu di-drill sehingga cepat ngitung soal misalnya. Itu bukan HOT, karena kalau begitu diganti fenomena berbeda, dia nggak bisa. Itu C3 saja, hanya mengulangi yang pernah diajarkan. Kalau pengen HOT bagaimana? Ya berilah kondisi non-rutin yang belum pernah dia temukan. Nah itu kan yang ditekankan di AKM juga. Jadi berikan fenomena baru yang dia belum pernah. Oleh karena itu mohon maaf, dulu di ITB itu pernah dirilis hasil penelitian bahwa mahasiswa ITB yang nilai masuknya tinggi itu tidak menjamin nanti tesisnya itu bagus, dan setelah lulus itu kinerjanya lebih baik, itu nggak menjamin. Karena kalau yang nilai masuknya bagus bisa jadi hasil drill. Jadi dilatih soal gitu mungkin bagus, tetapi begitu diberi fenomena baru itu kemudian harus menalar, nggak ketemu gitu. Oleh karena itu menurut saya asal Bapak Ibu mengembangkan soalnya itu menggunakan kondisi non rutin, fenomena baru, kemudian fenomena yang dikaitkan dengan kehidupan nyata, yang siswa itu tidak bisa menghafal, itu tidak perlu risau untuk menghadapi soal UMPT, karena soal UMPT kan membutuhkan penalarannya. Meskipun bentuk soalnya mungkin agak berbeda, format soalnya agak berbeda, tetapi keterampilan berpikir, analisis, dan seterusnya itulah yang kita latihkan. Begitu Mbak Indah. Ada yang lain? Silahkan Mbak Rofi. Mbak Rofi ini yang lurahnya LPDP, bukan? Oke, Bro. Oh iya. Pertanyaan satu lagi dari Mbak Rofi ya. Saya mohon izin nanti saya nggih. Monggo, silakan Mbak Rofi. Terima kasih kesempatannya. Ada pertanyaan sekaligus mungkin pendapat terkait isu tadi yang Prof. Aziz jelaskan ada 8, sehingga kami itu ada 16, sehingga satu kelompok 2 orang. Nah dari topiknya itu tadi Prof, mungkin ada beberapa yang asing bagi saya, tapi itu termasuk suatu pengetahuan yang baru karena baru diperoleh hari ini juga terkait of 4S learning,
sama otentik. Nah, itu mungkin tetap kami ambil gitu, Prof. Jadi 8 poin isu itu merupakan isu yang baru, juga ada yang sudah kami dengar. Prof. Yang menjadi pertanyaan saya, yang pertama itu saya pernah menemukan istilah abad 21 itu menggunakan kemampuan, misalnya kemampuan berpikir kritis. Nah, itu apakah memiliki makna berbeda nggih, Prof? Misalnya menggunakan kemampuan dengan keterampilan. Karena ketika saya buka referensinya, ternyata penilaiannya nggih sama dengan yang menggunakan istilah dengan keterampilan pada abad 21. Misalnya saya ambil poin keterampilan pemecahan masalah. Nah, yang satunya menggunakan kemampuan berpikir, kemampuan pemecahan masalah. Nah, apakah itu ranahnya berbeda? Misalnya kayak kemampuan itu ranahnya untuk kognitif, sedangkan kalau kita menggunakan istilah keterampilan itu ranahnya nanti psikomotor. Terus yang kedua, saya menemukan gini, Prof. Guru memberikan penilaian pada siswa dengan meminta siswa membawa benda, misalnya membawa bunga, terus kemudian membawa bola sebagai hasil, misalnya untuk mendapatkan nilai harian. Nah, itu apakah salah satu bentuk asesmen dari 8 topik isu yang dijelaskan atau merupakan asesmen tersendiri? Karena itu kan penugasannya bukan dari siswa berpikir ataupun melakukan sesuatu proyek, tapi siswa diminta untuk membawa bola, nanti itu sebagai diambil untuk nilai harian. Seperti itu, Prof. Sudah, Mbak Rofi? Oke, sampun, Prof. Oke, terima kasih. Saya respon yang kedua dulu ya. Oke. Kayaknya ini kalau misalnya di kelas itu sebenarnya saya senang diskusi, dikomentari teman dulu ya. Cuma kalau tak tunggu online nanti waktunya habis malah. Kayaknya pasti enggak lah ya, yang kedua itu. Nanti kalau yang membawa parcel nilainya lebih bagus itu. Membawa bola nilainya 6 ya. Membawa bunga nilainya 7, membawa parcel 8 gitu ya. Enggak lah itu, kecuali kalau yang dibawa itu berkaitan tugas yang dirancang. Misalnya gini, artinya dibawa itu dalam konteks apa? Kalau dibawa sebagai bentuk upeti ya malah pelanggaran mestinya. Ya. Artinya terus dikumpulkan saja, terus dinilai apa dari sisi guru, terus dapat nilai berdasarkan apa yang dibawa, itu bahaya itu malah. Tapi kalau misalnya membawa sesuatu itu dalam konteks penugasan, kemudian sampai di sekolah dari sesuatu itu terus dideskripsikan, dianalisis, kemudian dilakukanlah misalnya kajian terhadap sesuatu berdasarkan apa yang dibawa, itu bagus. Itu menginduk seperti yang pesan moralnya Einstein tadi. Jadi kalau kita memberi tugas kepada siswa itu jauh lebih bermanfaat ketika tugas itu berangkat dari konteks mereka sendiri. Itu. Jadi misalnya mau praktek misalnya ya, mau misalnya praktek sesuatu gitu. Itu kalau misalnya menggunakan barang-barang yang ada di sekitar mereka, berangkat dari fenomena yang ada di sekitar mereka, itu pasti jauh lebih bermanfaat. Mengapa? Karena itu sudah berkaitan dengan dirinya. Gitu. Dibandingkan misalnya, mohon maaf, misalnya praktek menggunakan alat di sekolah. Tapi alat itu nggak ada di kehidupan. Nanti ketika ketemu di kehidupan tetap tidak memberikan manfaat. Gitu. Oleh karena itu sebenarnya kalau konteksnya kan ada misalnya guru yang baik malah misalnya kalau misalnya alatnya itu bisa dikreasi oleh siswa, saya ambil gampang misalnya tentang menimbang benda misalnya. Untuk ngajari mereka misalnya kan nggak harus pakai neraca standar yang ada di sekolah misalnya. Karena pada prinsipnya mengukur massa itu hanya membandingkan massa sesuatu dengan masa sesuatu yang lain sebagai ukuran. Kan boleh pakai apapun, tapi nanti setelah
mendapatkan perbandingannya itu dibandingkan terhadap yang standar. Gitu. Nah, misalnya menanamkan konsep itu dengan alat sekitarnya itu jauh menumbuhkan keterampilan berpikir bahwa hakikat mengukur sebenarnya seperti itu lebih tinggi. Cuma kan mungkin lah, terus Pak, apa gunanya di sekolah sudah ada neraca misalnya begitu. Nah, itu bagi sekolah yang itu sebagai pembanding misalnya. Tetapi sebenarnya dari konteks berpikir tetap silakan. Tetapi kalau membawa saja kemudian mendapat nilai, saya sarankan malah jangan dilakukan. Itu tidak termasuk dalam jenis assessment apapun. Ya. Kemudian yang kemampuan dan keterampilan, memang kita itu sering rancu ya. Itu kan kalau dalam bahasa asingnya kan ability. Ability itu kemampuan. Kalau skill itu keterampilan. Ability itu lebih umum. Oleh karena itu biasanya di definisi istilah, kalau tulisan ilmiah itu wajib konsisten, Mbak Rofi dan yang lain. Nanti kalau menulis tesis harus begitu. Sekali dipilih istilah, sudah ditentukan definisinya, itu sampai terakhir jangan menggunakan istilah yang berbeda. Seperti pembelajaran dengan pengajaran, itu banyak yang nanti pembelajaran di tempat lain pengajaran. Jangan, karena mengikuti definisi yang ditulis di depannya gitu. Oleh karena itu definisi istilah itu mengacu kan ditulisnya setelah rumusan masalah. Maka definisi istilah itu adalah menjelaskan semua istilah kunci yang ada di judul dan rumusan masalah, begitu. Jadi semua kata kunci di judul harus dituliskan definisi istilahnya, termasuk kata-kata kunci yang ada di rumusan masalah. Itu dituliskan di penjelasan istilahnya. Dituliskan agar orang lain nanti tidak menggunakan kerangka pemikiran yang berbeda. Gitu. Oleh karena itu kalau menyebut ability, itu kemampuan itu bisa luas sekali. Memang bisa pengetahuan, bisa keterampilan. Tetapi kalau sudah keterampilan, skill itu sudah lebih khusus. Artinya kalau keterampilan itu sudah pada sesuatu yang bisa didemonstrasikan. Gitu. Jadi kalau tidak bisa didemonstrasikan, ditunjukkan, itu tidak bisa. Oleh karena itu kalau keterampilan, penilaiannya pasti menggunakan performance assessment. Meskipun performance assessment itu bukan berarti tidak bisa tertulis loh ya. Jadi penilaian tertulis itu jangan disempitkan, tidak bisa digunakan untuk menilai keterampilan. Ya bisa. Kalau misalnya Anda menilai keterampilan merumuskan hipotesis sampai merancang penyelidikan misalnya. Itu kan bentuknya tertulis itu. Gitu. Tetapi tidak bisa hafalan. Kalau misalnya hipotesisnya merumuskan sendiri, rancangan untuk mengujinya juga merumuskan sendiri. Gitu. Jadi sebaiknya menurut saya dieksplisitkan memang kalau yang dimaksud keterampilan itu levelnya itu sudah pada sesuatu yang bisa didemonstrasikan. Performance itu kalau keterampilan. Tetapi kalau ability itu bisa umum, kemampuan itu bisa luas sekali. Yang bisa saja misalnya masuk di pengetahuan. Oleh karena itu kalau kemampuan ada yang didefinisikan akhirnya di depan itu kalau kemampuan itu adalah misalnya memang mengukur pengetahuan atau pemahaman, misalnya begitu. Silahkan. Itu berdasarkan penjelasan istilah di yang ditulis di bagian awal. Mohon maaf Bu Titin dan Bapak Ibu yang lain, mohon maaf untuk pertemuan hari ini saya cukupkan sekian. Mungkin kalau masih ada diskusi, kalau Bu Titin ada waktu bisa menemani, tetapi titipan saya mohon sebelum mengakhiri pertemuan ini nanti Mbak Devian itu ya membagi kelompok dan menentukan tema. Terus tema yang saya sampaikan tadi tidak final, tidak mati sebenarnya. Dan itu tidak harus satu-satu, boleh digabung. Tapi disepakati, dan kelompoknya tidak harus 8. Yang penting kalau ada tema baru, boleh dikomunikasikan kepada kami, saya dan Bu Titin.
Terus beberapa tema misalnya digabungkan, disepakati, dibahas oleh kelompok tertentu juga dipersilahkan. Mungkin begitu nggih, Bu Titin ada tambahan? Mungkin Bu Titin monggo. Ya, mungkin ya terima kasih Prof. Basis. Ya. Saya nih dipanggil Prof. Basis Bu Titin itu rasanya malah biasanya malah Basis, kualat gitu. ya. Karena saya lebih tua, tapi ilmunya lebih tinggi Pak Basis. Yang pertama mungkin tadi yang masih tanda silang tadi ya Bapak Ibu mengkonfirmasikan kepada Bapak Ibu DPA ya, sekarang pembimbing tesis itu sekaligus DPA ya Bapak Ibu ya. Jadi mungkin mohon untuk di approve gitu ya sehingga tidak silang lagi. Jadi mungkin belum ya, seperti Pak Muhammad Izur ya yang belum ini, Pak Rizky, ya Mbak Dela, Mbak Indah Putri, Mas Rizky Afnan ya. Jadi nanti tolong untuk di-approve sehingga tidak silang. Kemudian berikutnya yang untuk tindak lanjut ya yang dari saya, yang tindak lanjut untuk pertemuan 2 dan 3 yang akan kita diskusikan, yaitu tentang kita mendiskusikan atau mereview kembali ya penilaian untuk ranah pengetahuan dan afektif ya. Saya mohon nanti Bapak Ibu membawa ya atau mempersiapkan penilaian 2 ranah itu yang sudah pernah dilakukan ya, mungkin sebagai bahan diskusi ya. Jadi nanti kan kita akan mendiskusikan tentang ranah kognitif ya. Kognitif itu kita yang sudah kita diskusikan di level S1 kan sampai pada mengembangkan penilaian ya sampai ke instrumen ya untuk kognitif mengikuti ranah Bloom yang terrevisi oleh Anderson itu dari C1 sampai C6 ya. Jadi pengalaman Bapak Ibu melakukan penilaian ya, kognitif atau pengetahuan ya di K34 di kurikulum 13 itu nanti bisa kita jadikan bahan diskusi begitu. Juga dengan afektifnya ya. Mungkin itu tindak lanjut untuk pertemuan 2 dan 3. Begitu ya Bapak Ibu untuk pembentukan kelompok dan pemilihan tema yang akan didiskusikan. Monggo apakah di forum ini saya masih bisa menemani atau kalau ada perkuliahan bisa di forum lain silahkan saja. Jadi yang penting tadi seperti pesan Prof. Basis segera karena setelah pertemuan 4 itu langsung ke diskusi itu ya dari GPRP maaf. Jadi pertemuan ke-5 ya. Ini sudah kita ke arah itu ya. Jadi menganalisis isu esensial berbasis teoritis ya, kajian referensi dan empiris hasil penelitian yang sudah dipublish di beberapa jurnal ya, maka itu harus segera dilakukan. Kemudian tadi saya menggarisbawahi ya Bapak Ibu supaya nanti Bapak Ibu itu studinya lancar di S2 ini ya dengan lulus tepat waktu dengan prestasi yang baik ya, tesis yang Bapak Ibu puas gitu memang harus konsisten tadi ya, konsisten tugas-tugas yang diberikan di mata kuliah itu dikaitkan dengan apa yang akan menjadi proyek di tesis. Dan itu memang memerlukan pemikiran yang serius ya. Jadi ketika kuliah ini tidak sekedar di mata kuliah tidak sekedar untuk memenuhi tugas mata kuliah, tapi tadi outcome ya, ada outcome, ada dampaknya pada penyelesaian tesis.
dan itu perlu kesungguhan, perlu serius, perlu kerja keras ya, kerja kognitif ya, tidak kerja keras fisik tapi kerja kognitif, kerja keras berpikir ya, sehingga saya yakin nanti semuanya bisa sesuai rencana Bapak Ibu, yaitu lulus tepat waktu 2 tahun gitu ya. Itu mungkin tambahan dari Bu Titin terkait dengan tindak lanjut dari perkuliahan untuk pertemuan kedua dan ketiga. Monggo, silakan. Kalau ada yang ditanyakan atau forum ini yang sudah dibuka berbasis Zoom-nya ini untuk sekaligus digunakan untuk konsolidasi atau diskusi masalah tugas kelompok. Iya, silakan. Iya, Bu. Mohon izin menyampaikan. Alhamdulillah langsung ya. Saya fresh graduate langsung. Saya fresh ini, biasanya cepat dinilai. Iya, alhamdulillah. Lari ya semua wasip. Silakan. Mohon izin menyampaikan Ibu terkait dengan KRS saya, baru saja sudah di-approve oleh DPA. Kemudian yang kedua terkait pembagian kelompok itu insya Allah bisa kita lakukan di luar forum karena mengingat kami ada perkuliahan jam kedua, Bu, jam 8.40. Iya, berarti ini jam kedua tuh langsung ya? Iya, jam 9 langsung 8.40. Oh iya, nanti dimarah. Terima kasih, Bu. Di ini Bu Titin, kebetulan kuliah sudah ada apa? grup WA juga kok. Iya, monggo. Silakan. Probasi sudah selesai. Ternyata ada mata kuliah lain. Nanti bisa dikomunikasikan di grup WA juga, Bu Titin. Nanti filenya saya kirim ke sana juga, gitu. Terima kasih, Profesor Bapak Ibu. Berarti untuk hari ini kita akhiri sekian, Bu Titin, Bapak Ibu yang lain. Semoga sehat selalu. Ini langsung kuliah nyambung ya. Nanti keputusan sistem perkuliahan berikutnya juga akan kita rapatkan minggu ini. Nanti akan diinfokan oleh Kaprodi dan dosen mata kuliah masing-masing. Jadi mohon maaf, Bu Titin dan Bapak Ibu semua sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Sehat selalu.